Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita lanjutkan bahasan kita di Kitab Tauhid, bab tentang al-mahabbah, tentang cinta, yaitu penjelasan akan firman Allah dalam surat. Penjelasan akan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165, yaitu Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang yattakhid, menjadikan sesembahan-sesembahan selain dari Allah. Yuhibbunahum, mereka mencintai sesembahan-sesembahan ini kahubbillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi bahasan ini berkaitan dengan al-mahabbah. Apa kaitan bahasan ini dengan tauhid? Ya. Apa kaitan bahasan ini dengan masalah tauhid? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lam anna muharrikatil qulub ilallahi azza wa jalla thalath. Ketahuilah bahwa penggerak-penggerak hati menuju Allah itu ada 3. Maksudnya, yang menggerakkan hati untuk ibadah kepada Allah itu ada 3, yaitu cinta, takut, dan berharap. Jadi 3 inilah yang menggerakkan hati untuk kembali kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Wa aqwaha al-mahabbah. Dan yang paling kuat dari ketiga ini, paling kuat menggerakkannya untuk melakukan ibadah, itu adalah cinta, al-mahabbah. Wahiyya maqsudah lidzatiha. Dan inilah yang dituju dan diharapkan satu-satunya. Karena apa? Karena cinta itu turadu fid dunya wal akhirah. Karena cinta itu harapannya, artinya kecintaan itu ada di dunia dan kecintaannya itu buat di akhirat juga. Berbeda dengan takut. Takut itu berkaitan dengan akhirat saja. Jadi inilah yang menjadikan cinta itu menjadi bagian utama dari ibadah seseorang. Makanya Syekhul Islam mengatakan penggerak hati itu adalah cinta, takut, dan berharap. Dan yang paling kuat menggerakkannya adalah cinta. Karena itu tujuan utama dan tempatnya dunia dan di akhirat. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa aslul a'mal kulluha huwal mahabbah. Inti dari amalan-amalan itu semua adalah kecintaan. Jadi inti dari semua amalan-amalan itu adalah kecintaan. Fal insanu la ya'malu illa lima yuhib. Seseorang tidak akan melakukan satu amalan kecuali karena dia mencintai. Imma li jalbi manfaatin aw li daf'i madarrah. Bisa jadi dia ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau dia ingin menolak keburukan.
Ya, jadi inti dari semua amalan itu karena kecintaan. Dia tidak akan terdorong, itu tadi muharrik, penggeraknya. Ya, dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali ada yang mendorong, ada yang menggerakkannya. Yang mendorong dan yang menggerakkannya itu adalah ya cinta ini. Cinta apa? Yaitu ingin mendapatkan sesuatu atau ingin terhindar dari sebuah keburukan. Fa'idha amila syai'an. Beliau nggak karena dia mencintai pekerjaan itu. Imma lidzatihi, bisa jadi dia mencintainya karena pekerjaan itu sendiri. Seperti makan. Dia makan. Karena dia memang suka itu. Atau karena yang lainnya. Apa itu? Seperti obat. Dia karena minum obat. Dia sebetulnya nggak suka obat ini. Pahit, minum jamu. Dia nggak suka minum obat, minum jamu. Nggak seneng dia. Terapi. Dia nggak suka. Tapi karena yang lainnya. Apa itu? Sembuh. Dia ingin sembuh. Karena kesembuhan itu yang diharapkan sehingga rela dia melakukan yang itu. Begitu pula orang melakukan satu bekerja di satu tempat. Sebetulnya dia nggak seneng dengan pekerjaan ini. Capek, setiap hari harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kenapa dia lakukan juga? Karena ada yang lain yang dia cinta. Ya kan? Ada uang yang diharapkan. Sehingga dia rela melakukan. Jadi tidak ada orang berbuat sesuatu, lalu dia, saya sebetulnya nggak suka. Tidak ada. Pasti dia mencintai. Bisa jadi pekerjaan ini sendiri yang dia cintai, atau ada sisi lain yang dia harapkan. Ya, seperti itu tadi, bekerja sebetulnya dia nggak suka. Karena ada yang lain. Ada uang, ada harta. Ya, mungkin jamaah ada yang mengatakan, saya sebetulnya nggak suka tinggal di negeri orang. Nggak seneng sih. Tapi karena ada sesuatu yang lain. Ada yang lain yang menjadikan dia akhirnya mau melakukan itu. Jadi kesimpulannya, inti dari semua pekerjaan itu adalah cinta. Lalu Syekh Muhammad melanjutkan, wa ibadatullahi mabniya alal mahabbah. Nah, begitu pula ibadah kepada Allah dibangun di atas kecintaan. Ya, ibadah kepada Allah dibangun di atas kecintaan. Bal hiya haqiqatul ibadah. Bahkan itulah inti dari ibadah. Lau ta'abbadta biduni mahabbah. Andai Anda beribadah tanpa ada cinta. Maka ibadah Anda akan menjadi sebuah kulit saja tanpa ada roh di dalamnya. Ibadah Anda kayak kulitnya aja, tanpa roh di dalamnya. Ya. Fa'idha kana al-insanu fi qalbihi mahabba lillah. Kalau seseorang di hatinya ada cinta kepada Allah, ada keinginan ingin masuk surga, maka dia akan melakukan jalan menuju surga itu, yaitu ibadah. Nah, disinilah letak pembahasan ini berkaitan dengan masalah tauhid, yaitu mereka yang berbuat syirik itu mencintai sesembahan mereka. Kecintaan mereka kepada sesembahan-sesembahan ini menjadikan mereka melakukan ibadah
kepada selain Allah. Ya. Kecintaan mereka kepada apa yang disebut dengan wali oleh mereka. Ini wali ini memiliki karamah, ini memiliki begini dan begitu. Kemuliaan yang seperti ini, karamah yang seperti ini. Sehingga melahirkan kecintaan di hati mereka yang begitu besar. Nah, kecintaan mereka yang besar kepada si fulan ini menjadikan dia ibadah kepadanya untuk mendapatkan manfaat dan terhindar dari keburukan. Kecintaan mereka dengan benda, batu umpama, cincin, atau tempat-tempat tertentu, dengan meyakini bahwa tempat ini luar biasa karomahnya, kemuliaannya. Hingga lahir kecintaan mereka kepada tempat-tempat yang seperti ini. Akhirnya apa? Mereka mencintai tempat itu, benda itu, dan akhirnya terjadilah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah kemusyrikan pada akhirnya. Nah, inilah letak bahasan ini penting untuk kita pahami bahwa syirik itu terjadi karena kecintaan dia kepada selain Allah. Seharusnya kecintaan mereka hanya kepada Allah yang menjadikan dia mentaati apa yang Allah perintahkan dan mentaati apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-mahabbatu tanqasimu ila qismain. Cinta itu terbagi menjadi dua. Cinta terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mahabbatu ibadah. Cinta yang berupa ibadah. Kecintaan ibadah. Apa itu? Kepatuhan sehingga dia melakukan pengagungan dengan hatinya, sehingga hatinya itu mengagungkan sosok yang dia cintai. Cinta yang berupa ibadah. Yaitu apa? Mengagungkan, memuliakan sosok yang dia cintai. Ini melahirkan apa? Melahirkan dia mentaati semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Tentu ini hanya kepada Allah. Ini kecintaan yang mengarah kepada ibadah, yaitu mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati. Ya, karena cinta itu kan amalan hati, bukan amalan mulut, lisan, bukan. Mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia melaksanakan semua tuntunannya, syariatnya. Mencintai Rasulullah SAW artinya mengagungkan, memuliakan Rasulullah SAW, yang berarti dia melaksanakan segala perintah Rasulullah SAW dan menjauhi semua larangannya dan melakukan apa yang telah beliau lakukan, meninggalkan apa yang tidak beliau syariatkan. Ini namanya cinta yang berkaitan dengan ibadah. Nah, jika seseorang mencintai selain Allah, yaitu mengagungkan selain Allah, memuliakan selain Allah, sehingga dia harus mentaati semua ucapan si fulan itu, dia akan tinggalkan semua yang dilarang oleh si fulan itu, berburu berkah kepada dia, mencari kebaikan kepada dia, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Dan syiriknya ini kategorinya syirik besar. Ya. Kategorinya adalah syirik besar. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang kedua adalah mahabbah
yang bukan ibadah. Mahabbah, cinta yang bukan ibadah. Cinta yang bukan ibadah ini bentuknya adalah cinta karena Allah. Artinya dia mencintai si fulan karena kecintaan Allah kepadanya. Ya, kita mencintai Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk mencintai mereka. Mencintai para sahabat. Karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk mencintai mereka. Mencintai orang-orang saleh. Karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk mencintai orang-orang saleh. Mencintai karena Allah. Mencintai amalan saleh. Kita mencintai sholat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Kita mencintai amalan-amalan ini. Kenapa? Karena ini adalah amalan saleh yang disyariatkan oleh Allah. Mencintai tempat-tempat yang memang dicintai sama Allah dan Rasulnya. Seperti masjid, Ka'bah, Masjid Nabawi, Jabal Uhud. Ini tempat-tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kita mencintainya karena Allah. Mencintai hari-hari. Ya, mencintai hari-hari. Kenapa? Karena kita diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk mencintai hari-hari itu. Seperti Ramadan. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Hari Jumat. Ini adalah hari-hari yang memang kita diperintahkan untuk mencintainya. Jadi mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Sebetulnya ini bagian dari mencintai Allah, kata Syekh Utsaimin. Di antara bentuk kita mencintai Allah adalah mencintai sesuatu karena Allah. Nah, inilah contohnya. Ada lagi bentuk yang lain cinta yang bukan ibadah adalah cinta karena kasih sayang. Ya, cinta yang berupa kasih sayang. Seperti mencintai anak, mencintai keluarga, suami, istri, mencintai orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh kasih sayang. Kita mencintai semua. Jadi mencintai seorang anak, seorang ayah kepada anaknya. Atau mencintai yang berupa penghormatan, kasih sayang, seperti anak kepada orang tua. Ya, anak kepada orang tua. Anak muda kepada orang yang lebih tua dari dia. Mencintai guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Ini adalah bagian dari kecintaan yang berupa kasih sayang. Ya, ini bukan bagian yang pertama, yaitu cinta yang berarti pengagungan. Kan kita tidak mengagungkan. Kita tidak mengagungkan semua itu. Ya. Kita tidak mengagungkan semua itu. Pengagungan hanya milik Allah. Bahkan sama Rasul pun kita tidak boleh mengagungkan. Tapi sama Rasul kita adalah memuliakan Rasulullah SAW. Memuliakan Rasulullah SAW. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Meninggalkan semua yang beliau tidak lakukan. Ya. Memuliakan orang-orang saleh. Memuliakan orang tua. Menghormati anak-anak kecil. Inilah bagian dari syariat Islam. Adapun pengagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah mahabbah yang bernilai ibadah
Dan inilah mahabbah yang bukan ibadah. Saya menghormati dia. Ya iya, saya menghormati orang yang lebih tua. Saya sayang kepada yang di bawah. Kan? Ini kan bukan bagian dari ibadah. Ini bagian dari bagian dari diri kita sebagai manusia. Kalau kita melakukan itu atas dasar perintah Allah, maka kita dapat pahala. Ya. Maka kita dapat pahala dari semua itu. Jadi ini bicara tentang apakah itu termasuk syirik atau tidak. Ya, tentu tidak. Karena setiap kita mencintai orang lain karena menghormati atau karena menyayangi. Ya kan? Orang tua kepada anaknya sayang. Anak kepada orang tua menghormati. Kepada mereka yang lebih tua menghormati. Kepada guru, ustadz kita menghormati. Ini bagian dari kehidupan kita. Tidak ada pengagungan di sana. Kita belajar dengan guru, kita belajar dari mereka. Apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW, petunjuk para ulama salaf, kita belajar dari mereka. Kita mengamalkan ilmu yang mereka sampaikan. Ya. Ada lagi cinta yang berupa cinta tabiat manusia, yang merupakan itu bagian dari tabiat manusia. Ya. Seperti mencintai makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah. Ini kata. Jadi kesimpulannya cinta itu dua. Cinta berupa ibadah, yaitu pengagungan, kemuliaan. Ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Yang menjadikan dia melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Nah, jika ada seseorang yang mencintai dengan seperti ini kepada selain Allah, seperti mereka yang kepada kuburan, kepada orang yang dianggap mulia, yai, habib, pengagungan yang luar biasa, maka ini syirik besar. Atau siapapun, tempat, benda, syirik besar. Pengagungan, cintaan yang kedua adalah cintaan yang tidak mengandung pengagungan. Cinta yang tidak bernilai pengagungan. Apa tidak ada pahala? Nanti dulu bentuknya. Kalau ini bentuknya adalah cinta yang berupa kemuliaan, memuliakan, menghormati, menyanjung, ya, kemuliaan, menghormati maksudnya. Seperti Rasulullah SAW, kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Dan tentu ini adalah kecintaan yang merupakan nilai ibadah yang tinggi. Sehingga menjadikan kita mentaati Rasulullah SAW. Mencintai sahabat, ini ibadah. Maksudnya ibadah, bernilai tauhid jika seseorang memalingkannya, tauhidnya rusak. Ini iman juga sih sama. Makanya beliau mengatakan ini juga bagian dari kepada Allah. Nah, yang bernilai manusiawi, makanya sebagian mengkategorikan ada cinta yang berupa ibadah seperti Allah, kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW, dan termasuk cinta karena Allah, yaitu kepada para sahabat. Ada cinta yang merupakan watak manusia itu, yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang di bawah. Ini kan watak manusia. Kalau melakukan itu karena Allah, maka dapat pahala juga. Ya. Mencintai karena watak manusia, mencintai makanan, mencintai minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, hobi ini, suka ini, hobi itu, hobi ini. Ini biasa aja, nggak apa-apa, nggak ada nilai apa-apa, mubah secara hukum. Ya, jadi ini hukum. Inilah penjelasan-penjelasan ini penting untuk kita fahami. Ya, memang akhirnya kembali kepada satu kata semua itu. Innamal a'malu binniyat.
Amalan-amalan itu tergantung niat kita. Ya. Dengan orang soleh, dengan guru kita. Ngapain? Ya, kenyataan kita saya menyayangi mereka. Karena mereka ngajarin saya ilmu. Ya, saya menghormati mereka. Karena ilmu yang diajar, maka dia akan dapat pahala dari situ. Orang saleh, ya saya sayang sama dia karena dia orang yang taat kepada Allah. Karena Allah. Nah, dia akan dapat pahala. Saya mencintai anak saya. Kenapa? Karena saya diperintahkan oleh Allah untuk menyayangi anak dan keluarga. Dapat pahala. Anak mencintai orang tua. Kenapa? Karena saya disuruh untuk berbakti. Ya, dapat pahala. Kepada orang yang lebih tua, kita hormati, kita sayangi. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk menghormati orang yang lebih tua dan sayang kepada anak-anak kecil. Dapat pahala juga. Jadi inilah indahnya Islam. Jadi yang termasuk masuk ranah tauhid syirik adalah apa? Pengagungan, yaitu si fulan cinta kepada selain Allah. Makanya di surat Al-Baqarah, pada ayat 165 ini, dengan jelas dijadikan babnya. Wa minan nas, ada sebagian manusia yang memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, baik yang sudah mati, kuburan-kuburan, ataupun yang masih hidup, tokoh-tokoh ini, ya, Kiai, Habib, atau siapa saja. Dia mengagungkan orang ini luar biasa, pengagungan dahsyat. Mencintai dia seperti kecintaan dia kepada Allah. Yaitu apa? Pengagungan. Diagung-agungkan, luar biasa. Dipuji seperti dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Ya. Ini menjadikan dia akhirnya tunduk, patuh, taat, apapun 100% kepada dia. Nah, ini syirik besar. Harusnya itu semua hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Subhanallah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan ini seperti kecintaan mereka kepada Allah. Bagaimana mereka mencintai Allah dan bagaimana apa bentuk kecintaan mereka kepada Allah, maka seperti itulah mereka mencintai sesembahannya. Dari sisi kekuatan cintanya. Ya, kekuatan cintanya itu luar biasa sampai dia membela mati-matian. Wah, dibela hebat ya. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi, waduh, ngamuknya luar biasa. Ada orang yang meluruskan pandangan dia ini, wah, ngamuk sudah, seakan-akan dia ini nggak boleh salah. Ya, nggak boleh salah, dan apapun yang dia perbuat itu pasti benar. Ya, pasti benar, nggak boleh dikritisi, nggak boleh diluruskan, ya, nggak boleh. Nah, ini yang terjadi sampai kayak gitu. Ya, terus apa namanya? Bentuknya seperti apa? Nggak boleh diingkari, jangan mengingkarinya. Kualat kamu, kata orang Jawa, kualat. Kamu akan tertimpa bencana. Kenapa? Kan dia wali. Jangan diselisihi. Kamu akan tertimpa bencana. Tapi kalau kamu ikut dia, kamu bisa masuk surga. Karena kan dia keturunan Nabi. Jadi dia nanti bisa membawa kamu, nuntun kamu ke surga. Waduh, udah lebaynya luar biasa mereka akhirnya. Ini yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai orang-orang seperti ini, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Harusnya yang seperti ini hanya sama Allah. Kekuatan cintanya luar biasa hanya kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada para sahabatnya. Harusnya seperti itu kekuatan dia. Dia akan marah kalau ada orang menghina syariat Islam, merendahkan syariat Islam, merendahkan petunjuk Rasulullah SAW, para sahabat. Dia akan marah. Bentuknya apa? Dia akan ingatkan orang jangan sampai menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, sahabat jangan menyelisihi mereka. Nanti kebencanaan itu, bencana, kehinaan, kehancuran
itu akan ada pada mereka yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Dan siapapun yang merendahkan para sahabat, dia akan ditimpa bencana dan binasa. Harusnya begitu. Tapi tidak seperti ini, hanya dia tujukan, dia larikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kelanjutan ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan dia kepada Allah ini tentu jauh melebihi kecintaan mereka kepada yang lain. Seperti para sahabat, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi segala-galanya. Mereka disuruh hijrah dari Makkah ke Madinah. Makkah ini tempat tinggalnya, kelahirannya, orang tuanya, nenek moyangnya. Rumah mereka di situ. Harta mereka di sini. Ya, mereka tiba-tiba disuruh hijrah. Ya mereka karena Allah yang nyuruh, Rasulullah SAW yang nyuruh, ya mereka akan hijrah. Walaupun resikonya mereka harus tinggalkan semuanya. Makanya Allah bilang, lil fuqara'il muhajirin. Akhirnya mereka orang yang hijrah ini menjadi orang miskin. Di Madinah tak punya keluarga, tak punya penghasilan, ya, gak ada siapa-siapa. Ya karena Allah dan Rasulnya yang nyuruh, ya mereka tinggalkan semua harta. Merelakan hartanya dirampas oleh orang-orang musyrik itu. Mereka rela melakukan. Hamil tua yang perempuan, ya rela datang ke sana. Sehingga ada yang melahirkan sebelum nyampe ke Madinah di jalan mereka harus melahir. Ada yang berangkat sendirian rela. Begitulah seterusnya kisah sejarah. Kecintaan mereka yang luar biasa. Mereka berjuang menegakkan Islam. Mereka rela meninggalkan al-ma'luf, meninggalkan kebiasaan, meninggalkan PW-nya, posisi enaknya. Dia tinggalkan semuanya itu. Demi apa? Kecintaan dia kepada Allah dan Rasul. Jalan kaki berhari-hari, berbulan-bulan, mereka lakukan itu. Kelaparan, tidak apa-apa mereka lakukan. Kenapa? Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin saya binasa. Itulah kecintaan yang luar biasa. Inilah orang yang beriman. Tapi orang yang berbuat syirik, sebaliknya. Kecintaan dia yang seperti ini ditujukan kepada selain Allah. Mereka tur apa? Religi. Kemana? Ke kuburan-kuburan. Mereka rela mengeluarkan uang begitu banyak. Untuk pergi ke tempat-tempat yang mereka sebut dengan tempat keberkahan, kuburan. Mereka rela membela mati-matian sosok si fulan. Ya. Siapapun yang mengkritisinya, bukan merendahkan, kita tidak mengatakan merendahkan. Siapapun yang mengkritisinya dia, meluruskan kesalahan dia. Wah, marahnya luar biasa, diintimidasi itu orang. Bagaimana bentuknya dia? Apapun yang dia ucapkan, itu adalah kemuliaan wali. Sudah harus taat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah cinta, tauhid. Inti dari ibadah. Makanya jika ini dia larikan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Makanya Syekh Muhammad mengatakan yang dibawanya bukan ibadah. Maksudnya tidak mengarah kepada pengagungan. Semua orang Islam pasti cinta sama Rasul. Pasti cinta. Teman cintanya kan tingkatan macam-macam. Ya, cinta dengan orang soleh. Ya semua orang cinta sama orang soleh. Tapi jangan sampai cinta Anda kepada orang soleh pengagungan. Sehingga ini enggak cinta ini sama wali. Ini kan bagian dari cinta wali. Ya semua orang cinta sama orang soleh. Cinta sama orang beriman. Kita cinta semua karena Allah. Ini bagian dari kita seorang muslim. Tapi kecintaan kita kepada mereka itu bukan pengagungan. Tapi kecintaan kita kepada mereka karena apa? Memuliakan, menyayangi. Memuliakan, menyayangi. Karena Allah yang nyuruh, ya kita cintai dia. Sebatas itu.
Tidak ada pengagungan di dalam. Ya, ini bedanya antara cinta tauhid dengan cinta yang syirik ini. Antara cinta sebagai hamba Allah dengan cinta mereka yang berbuat syirik sama Allah. Cinta hamba Allah dengan cinta yang tauhid. Nah, inilah membedakan itu semua. Nah, inilah intinya dari bahasan mahabbah yang merupakan bagian dari tauhid. Berikutnya, penulis membawakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah pada ayat 24 ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakan, jika anak-anakmu, katakan jika orang tuamu, ayahmu, ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, suamimu, istrimu, keluarga besarmu, harta yang telah kalian kumpulkan, bisnis yang kalian takutkan kebangkrutannya, rumah-rumah yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalannya, maka tunggulah azab Allah akan tiba pada kalian. Ya. Nah, jika seseorang mencintai ini semua dengan pengagungan, bentuknya apa? Memiliki kekuatan yang begitu besar terhadap ini semua. Tidak mau digeser. Seperti kecintaan dia kepada Allah, maka ini syirik besar. Ya. Tapi kalau kita mencintai orang tua sebagai anak yang punya kewajiban untuk cinta kepada orang tua, maka kita menjadi anak yang berbakti. Sebagai orang tua yang mencintai anak, sebagai apa? Ya karena bentuk sayang, karena ini anak saya. Ini manusiawi. Mencintai saudara saya, karena apa? Ya karena saudara saya. Fitrah insting saya. Ya ini manusia. Senang sama rumahnya, suka sama mobilnya, suka sama bisnisnya. Ini manusiawi. Tapi kalau mengarah kepada pengagungan, dieluh-eluhkan harta ini, dunia ini. Sehingga karena itu dia harus meninggalkan semua perintah Allah dan Rasulnya demi harta ini, demi keluarganya. Maka ini syirik. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya ujungnya adalah fatarabbasu. Ini ancaman. Tunggulah azab Allah pada diri kalian. Ya Allah akan menghancurkan kalian. Seperti kaum-kaum terdahulu, mereka kecintaannya terhadap harta yang berlebihan. Sehingga mereka meninggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi inilah bentuk syirik yang luar biasa. Jadi kita mencintai orang tua, mencintai anak, suka mencintai harta, usaha, bisnis. Sebagai apa? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Sama orang tua itu akan bernilai ibadah kalau kita niatkan bakti. Kita akan dapat pahala. Sama orang yang lebih tua kalau kita niatkan karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Begitu pula karena dengan yang di bawah. Dapat pahala. Subhanallah. Karena Allah. Itulah namanya mencintai karena Allah. Akhirnya dapat pahala. Kalau bukan karena Allah, ya nggak dapat pahala. Itu nilai biasa-biasa manusiawi. Mencintai Rasulullah SAW karena Allah. Ya, pahala gede. Karena Rasul, ini Rasul. Ya, utusan Allah yang harus kita muliakan, kita sanjung, kita taati semuanya. Pahala. Bukan sekedar simbol-simbol aja. Yang pada akhirnya dia berbuat bid'ah.
Tidak, bohongan. Kemudian berikutnya adalah hadis Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua orang. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW harus melebihi semuanya. Melebihi kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak, kepada keluarga, kepada harta. Harus di bawah semua itu dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Paling tinggi kecintaan kita kepada Allah, kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya. Lalu kepada semua orang, yaitu orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang lain. Inilah orang yang beriman. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan satu, memang beliau Rasul yang harus dimuliakan, yang harus dibela, yang harus ditaati semua petunjuk. Berarti semua ini apa? Kita dikata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, berarti semua ini karena Allah. Dan ini adalah kesempurnaan iman. Ini adalah bagian iman. Jadi kalau tidak, dia mencintai, mencintai hartanya, mencintai keluarganya, melebihi segala-galanya, ya berarti dia syirik. Jadi hadis ini menjelaskan kewajiban kita mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Kata Syekh Muhammad, pertama, annahu Rasulullah, karena beliau adalah Rasulullah. Sehingga kita harus mencintai beliau melebihi segalanya. Dua, karena ibadah kepada Allah tidak mungkin kita lakukan kecuali melalui beliau, mengikuti petunjuknya. Gak mungkin kita bisa ibadah kepada Allah kecuali lewat petunjuknya. Tiga, karena beliau memiliki akhlak yang sangat mulia sekali. Sehingga kita punya kewajiban untuk uswah hasanah. Empat, karena mencintai Rasulullah SAW itu sebab hidayah. Sebab hidayah. Lima, mencintai Rasulullah SAW menjadi apa? Menguatkan kesabaran kita. Cobaan, rintangan, celaan, hinaan. Rasulullah SAW juga dicoba, dihina. Wah, Rasul aja digituin, apalagi kita. Sehingga kesabaran kita semakin kuat. Keenam, badrul juhd. Kita berkorban, justru harta kita, waktu kita semua kita korbankan. Untuk apa? Dakwah, mengajak orang. Mengikuti Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mencintai Rasul? Ya karena ini. Karena ini. Karena orang lain, ya orang tua, ya karena yang melahirkan kita. Anak, ya karena anak saya. Saudara, ya karena kita terikat dengan satu rahim. Orang lain, ya kita disuruh untuk menyayangi, menghormati orang sama Rasulullah SAW. Sudah sebatas itu. Tapi kalau sama Rasul, lebih semua. Ya, 6 poin tadi itu. Dari sini, berarti apa? Kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan terhadap diri dan semua. Kewajiban kita untuk membela membela sunnah Rasulullah SAW. Kewajiban kita untuk mengorbankan apa yang kita punya. Untuk apa? Untuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Ya. Mendahulukan kecintaan Rasul daripada yang lain. Ya, kalau Rasulullah SAW sudah berfirman, kalau Allah sudah berfirman, Rasulullah sudah bersabda, ya udah kita pegangi. Walaupun harus berbenturan dengan jiwa kita, harta kita, ya harus kita kalahkan itu semua untuk mendahulukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita.
Kemudian yang berikutnya adalah hadis Anas ibnu Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, jika ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa yang 3 itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segalanya. Nah, inilah dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya, manisnya iman. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan di dalam hatinya, dalam perbuatannya, ketenangan, kedamaian, bahagia. Dia akan tenang jiwanya. Dia akan tenang pikirannya. Dia akan bahagia. Kapan? Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Dia mencintai orang tua, keluarga, teman, semua karena Allah. Mencintai gurunya karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dia tidak mau benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan, kembali kepada maksiat. Ba'da an anqadhahu Allah min, setelah Allah selamatkan, kasih hidayah dia. Allah keluarkan dia dari kufur, Allah keluarkan dia dari syirik, Allah keluarkan dia dari maksiat. Otomatis dia tidak akan mau kembali ke situ. Sebagaimana dia tidak mau masuk ke dalam neraka jahanam. 3 syarat ini, 3 inilah yang menjadikan hidup orang bahagia. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Selain Allah dan Rasulnya, dia cintai karena Allah, dia tidak akan kembali dalam dunia kemungkaran dan kemaksiatan. Inilah halawatul iman. Ya, apa itu? Manisnya iman. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Subhanallah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Abbas. Man ahabba fillah wa abghadha fillah. Siapa yang benci karena Allah, cinta karena Allah, wa wala fillah, dia loyal karena Allah, wa ada fillah, mempermusuhan karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Maka dia akan mendapatkan kecintaan, pertolongan Allah karena itu. Walan yajida abdun ta'mal iman. Seorang hamba tidak akan menikmati manisnya iman. Maksudnya kebahagiaan, ketenangan. Wa in kathurat salatuhu wa shaumu. Walaupun dia banyak sholat dan puasa. Hatta yakuna kadzalik. Sampai ini ada pada jiwanya. Yaitu apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua. Selain Allah dan Rasulnya, dia cintai karena Allah. Waqad sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya. Tapi sekarang kebanyakan persaudaraan seseorang itu karena apa? Karena dunia. Si fulan suka sama temannya karena dunia yang diharapkan. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Untuk itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi orang. Itulah fenomena sekarang. Jadi mencintai suaminya, istrinya. Karena apa? Karena dunia. Mencintai anaknya karena dunia. Saudaranya karena dunia. Temannya karena dunia. Semua akan berporos dan berkisar kayak gangsing begitu di atas dunia. Maka ini tidak akan bermanfaat apapun. Kalau kecintaan dia karena Allah, inilah yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya, cinta ini mendorong seseorang untuk ibadah. Kalau cintanya, pengagungannya kepada Allah, maka dia akan menjalankan semua perintah Allah. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW, maka mendorong dia untuk menjalankan semua sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau kecintaannya kepada selain Allah, mendorong dia untuk mengagungkan, memuliakan, mentaati dia, syirik dia. Kecintaan dia kepada harta, mendorong dia untuk tunduk patuh dengan hartanya kepada yang lain. Syirik dia.
Adapun selain mereka, itu kecintaan adalah bagian dari manusia biasa. Mencintai orang tua, mencintai ini. Tapi kalau karena Allah, dapat pahala semuanya. Ini kesimpulan. Wallahu a'lam. Masih ada? Nah, yang terakhir di sini kayaknya yang terakhir apa ya? Ungkapan Abdullah bin Abbas, yaitu mengomentari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi nanti di akhirat semua itu sebab-sebab itu terputus. Sebab apa? Keturunan yang dibangga-banggakan sekarang. Ini keturunan fulan, keturunan fulan. Semua akan terputus di akhirat. Semua terputus. Harta terputus. Ya. Suami istri terputus semuanya. Terputus semuanya. Al-mawaddah, kecintaan dialah yang menyatukan. Ya. Cinta kepada Allah, ciri iman, ini yang menyelamatkan. Cinta kepada Rasulullah SAW, ini yang menyelamatkan. Subhanallah. Tapi riwayat ini dhaif. Ya. Riwayat ini sisi validitasnya dhaif. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita buka untuk berdiskusi. Ya Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas materinya hari ini Ustadz. Teman-teman, kalau sudah ada yang ingin ditanyakan secara langsung, silakan unmute. Sudah ada? Ya, Uti Susi, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Susi. Ustadz, kalau bagaimana cara biar kita bisa lebih Allah dan Nabi Muhammad dan para sahabat. Kadang-kadang kita melakukan Putus-putus ya. Nanti iya. Artiin dulu deh. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau belum ada, Ustadz, ini ada yang ditanya dari yang tadi Ustadz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak melakukan kesyirikan, tetapi pada amalannya banyak sekali hal-hal yang kita mengetahui tetapi masih juga kita jalankan, Ustadz. Tetapi ini bukan berniat melawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak bisa dihindari, misalnya masalah pekerjaan. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, itulah yang namanya hawa nafsu. Ya kan? Itu namanya hawa nafsu. Kenapa kok masih kita melakukan? Berarti kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW masih kurang. Sehingga masih ada hawa nafsu yang di soft terdepan. Sehingga kita masih lebih mengutamakan ini. Kita tidak berani mengatakan tidak atas ajakan hawa nafsu. Kalau kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, lalu ada bisikan hawa nafsu, maka kita akan begini mengatakan. Ya. Jadi apa solusinya? Ya, kita tanggalkan bisikan-bisikan hawa nafsu. Karena kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ustaz, ini ada lagi pertanyaannya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita melakukan atau berbicara hal-hal yang menurutkan hawa nafsu seperti yang Ustaz jelaskan dan takabur, itu di masa lalu ketika kita tidak pernah mempelajari kitab-kitab yang sekarang saya ikuti di kajian atau majelis ilmu Ustaz.
perasaan sedih itu selalu terus ada Ustadz, tapi saya belum benar-benar bisa mengamalkannya. Apa nasihat Ustadz dengan perasaan galau yang seperti ini? Jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang hasan, an-nadamu taubah. Penyesalan itu memang taubat. Jadi penyesalan ini atau hati terus kalau mengingat itu terasa hati ini terluka. Hati ini merasa jadi lemah ketika kita mengingatnya. Sehingga kesedihan itu akan terus muncul. Inilah yang namanya taubat. Karena orang yang taubat itu diikuti dengan inkisar. Inkisarul qalb. Hatinya itu terasa terluka terus. Hatinya kesedihan kalau mengingat. Itulah yang namanya taubat, kata Imam Qayyim rahimahullah. Jadi tanda orang yang bertaubat, ya inilah kesempurnaan taubat. Jadi kalau seseorang sudah taubat, istilah sekarang hijrah. Tapi kalau giliran mengingat apa yang dia lakukan di zaman dulu, dia cerita dengan tertawa. Iya, kita di masa ini sambil tertawa dia. Ini menunjukkan taubat dia tidak benar. Artinya itulah tanda memang yang harus ada pada jiwa kita. Ya. Itu para sahabat dulu kalau mengingat zaman-zaman dahulu yang mereka bersedih, hatinya terluka. Ya. Itulah taubat yang wallahu a'lam. Ya, jazakumullahu khairan. Putih Susi, tadi yang mau ditanyakan, tafadholi. Putih Susi ada? Oh, Putih Susinya jatuh. Ustadz, boleh pertanyaannya di luar tema, Ustadz, tapi ini terkait yang ada di Dewan Fatwa kemarin, Ustadz. Ya, silakan. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya dan penjelasannya. Kita di grup-grup sunnah itu banyak sekali di-share tentang reminder baca Al-Kahfi di Kamis malam sampai Jumat. Tetapi kemarin kami mendengarkan dan ikutan share juga bahwa fatwanya dari Dewan Fatwa bahwa Al-Kahfi itu boleh saja diamalkan tetapi tidak dikhususkan di hari Jumat dengan hadis-hadis yang paling tinggi derajatnya cuma mauquf. Nah, yang ditanyakan Ustadz, apakah hadis mauquf itu Ustadz? Dan bagaimana boleh pengamalannya? Karena ada juga yang saya dengar bahwa itu disahihkan oleh Al-Albani. Bukan saya yang ngecek hadis ini Ustadz, tapi ada Ustadz yang mengatakan demikian. Jadi mohon penjelasannya dan bagaimana amalannya di hari Jumat. Jazakumullahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu sudah benar pemahamannya terhadap fatwa itu, bahwa yang dimaksud di sini adalah studi kritis hadis. Ini adalah studi kritis hadis atau analisa hadis. Ya. Analisa komparasi terhadap jalur-jalur periwayatan hadis. Yaitu penyebutan dalam riwayat itu dengan tambahan hari Jumat. Ya, siapa yang membaca surat Al-Kahfi. Kemudian ada penambahan redaksi di situ hari Jumat. Nah, penambahan hari Jumat inilah yang dikritisi. Dilakukan studi komparasi terhadap jalur-jalur periwayatan. Ya. Apakah tambahan hari Jumat ini valid atau tidak? Jawabannya adalah itu tidak valid, hadisnya lemah. Tapi kalau dianggap ini ucapan sahabat, ya ini ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Itu yang disebut dengan mauquf.
Jadi mauquf itu ucapan sahabat, bukan ucapan Rasulullah SAW. Sahabat yang ngomong. Walaupun secara hukum sahabat juga nggak mungkin ngomong sendiri. Pasti mereka pernah dengar, tapi tidak disampaikan. Yang disampaikan adalah pendapatnya dia. Makanya itu yang dimaksud. Itu yang paling tinggi dari yang ada adalah ucapan Abu Sa'id. Harusnya adalah ucapan beliau mampu. Itu pun bentuk hadisnya paling tinggi. Jadi yang disoroti di sini adalah sebutan hari Jumat. Ya. Inilah penelitian yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang di Dewan Fatwa. Khususnya mereka yang memang spesialisasinya di bidang hadis. Yang disebut dengan istilah sina'ah hadithiyah, yaitu produk analisa pada jalur-jalur periwayatan hadis itu. Ya, mereka yang melakukan analisa itu, dan kita semua akhirnya berdasarkan itu menyepakati. Kalau ada pandangan lain yang berbeda, ya kita tidak mau komentar dengan pendapatnya orang. Ya, kalau ada imam lain, yaitu pendapatnya beliau, siapalah kita dibanding mereka. Artinya, memang ini ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu akan selalu ada. Sehingga ada pendapat yang mengatakan, oh nggak apa-apa mengkhususkan surat Kahfi di hari Jumat. Karena hadis yang menyebutkan hari Jumatnya itu sahih. Yaitu pendapat beliau. Yang mengatakan boleh mengkhususkan baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Apa-apa. Itu pendapat beliau. Tapi pendapat yang kedua mengatakan mengkhususkan tidak boleh. Lalu kalau kamu membaca Al-Kahfi karena hari Jumat ini adalah hari yang mulia, silakan. Mau lagi ngapain baca Al-Kahfi? Kenapa? Ini kan hari Jumat mulia. Ya silakan. Memang hari Jumat ini hari yang mulia. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Baca Quran, sedekah, dan yang lain sebagainya. Sama sedekah juga begitu. Ngapain kamu? Saya sedekah. Ini mumpung hari Jumat mulia. Nggak apa-apa. Tapi yang jadi permasalahan adalah mengkhususkannya. Hari yang lain dia tidak melakukan. Hari yang lain tidak sedekah dia. Dia meniatkan dan punya keyakinan bahwa sedekah itu dan dibaca surat Al-Kahfi itu ya cuman hari Jumat doang. Hari yang lain tidak ada. Dan ini yang kita bahas. Ini yang menurut pandangan kita ini tidak boleh, karena menurut penilaian kita ini hadisnya lemah. Tapi kalau pandangan ulama lain yang mengatakan hadisnya sahih, ya silahkan, itu kan pandangan mereka. Jadi inilah perbedaan pandangan. Kalau seseorang tetap ingin berpegang dengan pandangan Syekh Al-Albani, ya silahkan, itu pandangan beliau, kita nggak berani mengkritisi siapa kita. Gitu. Tapi kalau kita yang di Dewan Fatwa berpendapat ini, orang mau mengambil pandangan Dewan Fatwa, silakan. Nah, inilah penjelasannya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masya Allah, jelas Ustadz. Ini teman yang nanya juga bilang begini Ustadz. Tapi kita juga belum pernah baca tuh yang katanya disahihkan oleh Al-Albani. Hadisnya nggak pernah baca juga Ustadz. Jadi cuma mendengar saja. Yang lucu Muammar di media sosial ini, orang cenderung ada yang mencibir fatwa Dewan Fatwa ini. Tapi ketika ditanya, kamu sudah dengar nggak, sudah melihat nggak fatwa Dewan Fatwa? Belum lihat sih. Jadi lucu. Terus yang kedua, ada lagi yang mencibir, tapi dia salah paham. Ini salah paham. Ini Dewan Fatwa kok melarang orang untuk
baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Tidak paham dia. Kemudian dia juga nggak paham bahwa Dewan Fatwa juga mengatakan bahwa ini adalah permasalahan khilafiyah. Khilafiyah itu apa? Perbedaan pandangan para ulama. Bukan masalah fikih aja. Hadis juga para ulama bisa berbeda pendapat. Di sisi apa? Menilai validitas hadis. Ya, seperti ini Syekh Albani menilai sahih. Sedangkan yang lain menilai dhaif. Bukan Dewan Fatwa aja yang menilai hadis itu dhaif. Bahkan muridnya Syekh Albani pun menilai dhaif. Bayangin. Abu Ishaq Al-Huwaini itu murid senior Syekh Albani menilai hadisnya dhaif. Ya. Dan banyak para ulama di Saudi yang menilai itu dhaif. Ya, bukan Dewan Fatwa saja. Inilah perbedaan pendapat. Dia nggak paham kalau memang ini bagian dari perbedaan pendapat. Jadi nggak paham, tapi terus komen. Ada lagi yang semalam saya dikirimi satu ibu pengajian. Ini Ustaz ada komentar ini katanya dari Ustaz. Saya bilang kasihan dia. Dia nggak paham kok pakai nulis komen. Pahami dulu dong. Dengerin yang benar, pahami permasalahannya. Wah, ini bermasalah pada pengkhususan, bukan pelarangan baca. Yang kedua, ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah memang. Kalau ada orang mengkritik, kenapa Anda membahas masalah khilafiyah? Ini ilmu yang kita pelajari. Nah, kalau kita nggak boleh membahas, kita nggak boleh belajar. Kesian Anda. Ya kita ini belajar, menyampaikan apa yang kita yakini. Nggak perlu seharusnya Anda membahas masalah khilafiyah. Rata-rata banyak masalah fikih itu khilafiyah. Ya banyak masalah fikih itu khilafiyah. Para ahli hadis juga khilaf. Para ahli tafsir juga khilaf di dalam menjelaskan tafsir. Terus kita nggak boleh membahasnya. Karena aneh. Ini orang nggak paham tapi ya begitulah macam-macam. Harusnya kita ini belajar. Kalau tidak paham ya nanya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ini alhamdulillah kita ikuti Ustaz. Jadi sudah beberapa waktu dan melihat hadis tersebut dan khususnya yang kami ikuti juga grup-grup sunnah tersebut, mereka sudah tidak men-share lagi di Kamis kemarin Ustaz dan hari Jumat kemarin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz. Tadi Uti Susi yang mau nanya sudah hadir? Kalau belum ada, Ustadz ini ada juga pertanyaan, tapi minta secara umum aja nasihatnya. Mudah-mudahan Ustadz berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kita boleh berinvestasi membeli saham Ustadz? Perusahaannya tidak ada yang haram. Maksudnya secara umum dia cuma perusahaan komputer misalnya. Nah, tetapi kan kita tidak tahu permodalan dari perusahaan tersebut. Mereka punya pinjaman riba atau tidak. Nah, apakah kalau kita beli saham yang perusahaan demikian diperbolehkan? Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Ya harusnya kita cek dulu perusahaan ini pemodalannya apa. Harus kita cek. Karena pemodalan ini kan akarnya. Dia hidup dengan modal itu. Ya. Nah, kalau rohnya dia berasal dari yang haram, berarti ya tumbuh dari yang haram. Harus kita cek. Ya. Kemudian yang kedua, kita beli saham. Beli saham untuk dimiliki. Bukan untuk buat mainan. Ya, kita beli saham ya memang untuk kita miliki. Kita terima dokumen kepemilikan, apa semua kita punya, kita miliki. Baru setelah itu jual beli saham itu bisa dikatakan. Ya, jadi kita harus benar-benar cek. Sekarang udah terlanjur. Kita cek bukan barang bukan produk haram. Ini produk IT umpama komputer dan sebagainya. Kita
kita dulu nggak sempat ngecek, ya sudah, memang dibangun di atas apa yang Anda ketahui. Nggak apa-apa. Tapi ketika Anda tahu, setelah berjalan nih, Anda tahu ternyata dulu modalnya dibangun di atas riba, ya cepat Anda lempar. Anda lempar, saham Anda jual, dan Anda ambil uangnya Anda. Untuk falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian tobat, ambil uangmu aja. Keuntungannya ya lepas. Kalau kita tahu bahwa ternyata perusahaan ini dibangun di atas pemodalan. Ya, wallahu. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini ada pertanyaan dari yang dulu tapi lupa katanya Ustadz. Ketika Ustadz menjelaskan taharah di Bulughul Maram. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasannya ketika kita punya anak kecil atau bayi, terus kita lagi punya wudhu dan kita membersihkan kotoran bayi. Bayinya udah sekitar 3 tahunan Ustadz. Apakah wudhu kita batal? Itu pertanyaannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Jadi gendong bayi, tapi bayinya sudah 3 tahun. Nah, itu tidak dikategorikan bayi. Ya, tidak dikategorikan bayi. Lalu si bayinya ini kencing, maksudnya gitu ya? Iya, Ustadz. Bayinya kencing di pakaiannya, maka pakaiannya najis yang harus dicuci. Tidak bisa hanya dipercikin air begini aja, tidak bisa. Walaupun itu bayi laki-laki loh ya. Bayi laki-laki sudah 3 tahun tapi ibu berarti sudah makan gorengan sepiring. Dan makan gorengan sepiring dia sudah 3 tahun. Nah, jadi najis, sudah air kencingnya udah najis. Kalau dia mau sholat kena kencing, ya harus ganti baju. Ya harus ganti baju. Kena semua Ustaz, dalam-dalamannya umpama, ya udah ganti semua. Wudhunya enggak. Kan beda, ini kan najis. Kalau wudhu kan karena hadas, sifat, kentut, ya sifat. Tapi kalau ini terkena benda fisik yang najis, maka harus dicuci atau diganti pakaian. Ya, barakallahu fiik. Ya Ustadz, ini ada satu lagi yang tertulis pertanyaan, masih boleh Ustadz? Dan ya, silakan. Ya. Sebentar, Uti Susi udah ada apa belum nih? Kayaknya keluar tadi sepertinya. Iya, jatuh signalnya kayaknya Ustadz. Iya, pertanyaannya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, atau ini untuk meyakinkan diri Ustadz. Kita boleh berdoa ketika sujud dan ketika sebelum salam pada saat sholat. Dan itu boleh pakai bahasa Indonesia. Apakah di tempat-tempat lain ketika sholat ada lagi yang diperbolehkan Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, berdoa di antara posisi doa yang mustajab itu adalah waktu sujud dan sebelum salam, setelah baca kalimat tasyahud itu. Lalu apa yang boleh dibaca? Yang boleh dibaca adalah doa-doa yang bersumber dari Rasulullah SAW. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini para ulama sepakat. Lalu bagaimana dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang rajih, yang kuat menurut saya adalah pun. Kenapa? Karena itu konteksnya berdoa, baca Al-Quran. Yang dilarang itu adalah membaca Al-Quran dalam posisi sujud. Sedangkan ini bukan baca Quran, tapi ini berdoa. Jadi boleh berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, masalah berdoa di posisi itu dengan doa bahasa Indonesia. Pada aslinya tidak boleh. Ya, pada aslinya, yang para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau saya lebih cenderung mengatakan pada aslinya tidak boleh. Kalau saya mengatakan, ya intinya tidak boleh dia. Dia akan boleh ketika dalam kondisi dia darurat.
Apa daruratnya? Dia masuk Islam, baru masuk Islam, belum bisa memahami, menghafal ini itu, maka silahkan, karena memang dia baru masuk Islam. Ya. Dia baru masuk Islam memang. Ya, tidak ada apa-apa. Tapi kalau ini sudah masuk Islamnya udah lama, ya tentu dia punya kewajiban untuk belajar. Hafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kita pakai doa-doa itu untuk kita baca di saat sujud dan di saat kita sebelum salam. Semua posisi sujud. Baik sujud pertama, sujud kedua, ketiga, sujud terakhir, boleh semua. Ya muthabbital qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan seterusnya doa-doa itu. Silahkan hafalkan, dibaca terus-menerus, enggak apa-apa. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Tapi kalau sampai sekarang pakai bahasa Indonesia terus, ya jangan. Ya, itu dalam posisi orang darurat saja. Orang baru masuk Islam, nggak paham doa-doa apapun, sulit, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah ngaji, udah belajar, maka punya kewajiban untuk menghafal doa-doa Rasulullah SAW dan kita baca di saat. Ya, wallahu a'lam. Ya Ustaz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Seluruh pertanyaan yang tertulisnya sudah habis juga Ustaz. Mungkin Ustaz punya kata penutup dan sekaligus mohon ditutup kajiannya. Jazakumullahu khairan. Inilah bahasan kita tentang cinta, yaitu cinta ini memang amalan hati. Bentuknya apa? Cinta kalau berbentuk pengagungan, maka itu hanya kepada Allah. Cinta karena Allah, maka ini kepada apa saja yang Allah perintahkan. Cinta kepada Rasulullah, tingkatan cinta. Adapun cinta apa karena menghormati, menyayangi, ini bagian dari watak manusia. Cinta bagian watak manusia adalah cinta hobi, makanan, benda, ini cinta mana? Jadi cinta yang bernilai ibadah, cinta pengagungan, dan cinta karena Allah. Inilah ibadah. Tingkatannya adalah cinta karena Allah, cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah SAW. Inilah iman. Kenapa harus cinta kepada Rasul? Karena Rasul. Karena kita nggak bisa ibadah kecuali kepadanya. Karena kita harus membela. Dan seterusnya yang 6 poin tadi disebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.